Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syokir Rabbani dengan NIM 23070753031. Saya di sini ingin memperjelaskan materi yang berjudul perkembangan siswa. Apa sih yang disebut dengan perkembangan siswa? Perkembangan siswa yaitu proses perubahan yang terjadi secara bertahap pada diri peserta didik, baik secara fisik, kognitif, sosial, emosional maupun moral. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu disebutnya bersifat kuantitatif. Misalnya kayak tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan kemampuan dan fungsi. Selanjutnya ada beberapa aspek perkembangan siswa. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu meliputi perubahan tubuh, motorik kasar dan motorik halus. Contohnya, kemampuan menggambar, menulis, dan berlari. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada yang dimaksud dengan teori Piaget, membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret dari umur 7 sampai umur 11 tahun. Yang terakhir operasional formal dari umur 12 tahun ke atas dan 12 tahun ke selanjutnya. Ada yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya, mulai berteman, kerja kelompok maupun berempati. Yang keempat, perkembangan emosional. Perkembangan emosional yaitu mempunyai kemampuan mengenali dan mengelola emosi. Contohnya, seseorang itu bisa mengendalikan amarahnya, bisa mengendalikan emosionalnya, cemas dan gembira. Yang kelima yaitu perkembangan moral. Kemampuan membedakan benar dan salah menurut Kohlberg terdiri atas 3 tingkat, yaitu ada yang namanya prakonvensional, ada yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Selanjutnya ada yang namanya faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Apa saja sih faktor internal? Faktor internal itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya genetik atau hereditas. Yang kedua ada yang namanya kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga motivasi belajar. Itu tiga yang itu adalah yang dimaksud dalam faktor internal. Yang kedua ada yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keluarga, pola asuh, dan ekonomi. Yang kedua sekolah dalam guru atau lingkungan. Yang ketiga lingkungan sosial, pergaulan, budidaya, dan media. Itu tadi yang dimaksud dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Selanjutnya ada yang namanya tugas perkembangan pada setiap tahap usia sekolah. Yang pertama yaitu pada tahap usia dini atau yang dimaksud dengan PAUD. Tugas perkembangannya anak-anak PAUD itu adalah belajar keterampilan dasar, mengenalkan diri, dan bermain. Jadi gak heran ada yang namanya kayak anak-anak kecil atau anak-anak usia dini itu dia sering bermain gitu, sering namanya bercanda, petikilan, yaitu karena tugas perkembangannya dia sendiri. Dia sering namanya belajar keterampilan dasar, mengenalkan diri, dan bermain.
Yang kedua yaitu usia sekolah dasar atau yang bisa disebut SD. Anak-anak SD itu tugas perkembangannya itu dia belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, usia remaja, SMP atau SMA, yaitu mencari identitasnya diri sendiri, memahami peran sosial, dan merencanakan masa depannya. Yang terakhir yaitu implikasi perkembangan dalam belajar. Yang pertama ada diferensiasi pengajar. Yang diferensiasi pengajar yaitu guru perlu menyesuaikan materi dan metode dengan tahap perkembangan siswa. Yang kedua, pentingnya penguatan sosial emosional, yaitu lingkungan belajar harus mendukung rasa aman dan hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, pendekatan holistik, yaitu pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menekankan moral, emosional, dan sosial. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan dalam materi perkembangan siswa. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.